Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nafi Biola Syegia. Di video ini kita akan membahas dan mengulas mengenai buku Pengantar Kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Nah, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Muin Siboya dan Dr. Andus Dadang Mulyana. Nah, buku ini terdiri dari 12 bab, yang mana pada bab 1 itu membahas mengenai konsep kewirausahaan. Nah, wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, sedangkan kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar, sumber, dan proses serta perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang atau jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu usaha. Faktor yang pertama adalah motif berprestasi tinggi, kemudian selalu berpikir perspektif, kemudian memiliki kreativitas yang tinggi, keempat, memiliki perilaku inovatif tinggi, selalu berkomitmen, mandiri, berani menghadapi risiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan manajerial. Nah, kemudian bab yang kedua membahas mengenai perilaku kerja perspektif. Nah, dalam bab ini dijelaskan bahwa kewirausahaan diperlukan sikap yang presentatif agar wirausaha tersebut berhasil dalam kegiatan usahanya. Yang ketiga, dalam bab ini menjelaskan mengenai semangat wirausaha, di mana seorang wirausaha harus memiliki semangat kreativitas dan inovatif serta motivasi yang baik dan mental yang positif untuk membantu pencapaian keberhasilan. Yang keempat, menjelaskan mengenai komitmen dalam usaha. Nah, bab ini membahas mengenai cara mengembangkan kepercayaan diri yang ditentukan untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Nah, yang kelima mengenai pendirian usaha. Bab ini menjelaskan bagaimana prosedur dalam pendirian usaha yang dimulai dengan mengurus surat izin tempat usaha yang memiliki ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan kemudian mendaftarkan nomor registrasi perusahaan dan nomor rekening bank. Nah, selanjutnya pada bab 6 menjelaskan mengenai peluang usaha, di mana setiap usaha pasti memiliki peluang dan resiko yang berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan yakni faktor manusia, kemudian faktor keuangan, faktor organisasi, faktor perencanaan, faktor mengatur usaha, faktor pemasaran, faktor administrasi, dan faktor fasilitas pemerintah. Dan hal-hal yang dapat mempengaruhi kegagalan usaha yakni ketidakkompetenan, kemudian kurang berpengalaman, kurang mengendalikan keuangan, dan gagal dalam perencanaan, serta lokasi yang kurang memadai dan kurangnya pengawasan peralatan. Nah, selanjutnya bab ini juga membahas mengenai risiko dalam usaha. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil risiko dalam usaha, yaitu dibutuhkan pengelolaan administrasi keuangan yang baik dengan menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, selain itu, pada bab yang ke-9 membahas mengenai aspek-aspek perencanaan usaha. Adapun aspek yang terdapat dalam perencanaan usaha adalah tujuan dan sasaran, kemudian bentuk-bentuk badan usaha, struktur atau organisasi yang sederhana, kemudian produk dan jasa, selanjutnya pengolahan persediaan, proses produksi, penyimpanan produk, menetapkan bentuk-bentuk badan usaha, perizinan usaha, surat menyurat dan pencatatan transaksi keuangan, pajak pribadi dan pajak usaha. Nah, selanjutnya bab ini juga menjelaskan mengenai cara untuk membuat proposal usaha, di mana proposal usaha adalah dokumen tertulis tentang perencanaan usaha yang diusulkan kepada pihak investor atau pemilik modal maupun perbankan sebagai bahan pertimbangan dan penilaian untuk memperoleh dana investasi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Nah, selanjutnya bab ini menjelaskan mengenai usaha kecil.
Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Nah, kemudian bab ini juga menjelaskan mengenai mengevaluasi hasil usaha, di mana setiap usaha itu harus memiliki evaluasi atau kegiatan penilaian untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, demikian pembahasan saya mengenai buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Semoga informasi dalam video ini dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.